Selamat sore semuanya. Kali ini aku dan juga Bima dari Pesaf 5 Mabim 10 kita akan mewawancarai dari Cutting FIK tahun 2023 yaitu Kakak, Siapa ya? Oke. Aku Eva Mila Febrianti dari FIK 23. Salam kenal semuanya. dan aku Habibie Harunasya dari FIK 25. saya Ufa Bima Hibatullah dari FIK 25. Nah, kali ini kita akan membuat video cinta profesi dan menanyakan beberapa hal terkait dengan ilmu keperawatan di masyarakat. Oke, Kak Eva, gimana kabarnya hari ini? Tidak baik karena habis praktikum jiwa, jadi agak-agak saya deh ngapain ketemu dua anak ini ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Kak. Boleh. Kalau menurut Kakak, perawat itu apa sih, Kak? Oke, karena kita kuliah di FIK ya, atau keperawatan atau Fakultas Ilmu Keperawatan, pastinya kita udah familiar dong kalau keperawatan itu adalah tenaga profesional, ya pokoknya tenaga kesehatan profesional kan. Dan jadinya kalau menurut aku sendiri, pasti perawat itu adalah tenaga kesehatan yang profesional yang punya peran penting banget nih dalam memberikan pelayanan kesehatan secara holistik nih kepada individu, masyarakat ataupun keluarga juga. Nah, pasti perawat itu nggak cuma fokusnya buat di caring aja atau ngasih asuhan keperawatan, tapi di sini juga perawat tuh punya upaya ada promotifnya, preventifnya, kuratif sampai rehabilitatif. Itu sih kalau menurut aku. Oh, keren banget, tepuk tangan. Yeay. Nah, dilanjut. Kalau menurut kakak, tugas perawat yang kakak tahu itu apa aja sih, Kak? Oke, dari yang aku pelajari sampai semester 5 ini, tugas perawat itu ada banyak banget sebenarnya, karena kan kita udah multitasking banget nih dilihat-lihat. Jadi yang pertama itu pastinya kita sebagai perawat itu memberikan asuhan keperawatan sesuai proses keperawatan, dimulai dari pengkajian, terus diagnosis, intervensi, implementasi, sampai evaluasi. Jadi itu benar-benar banyak banget holistik. Terus nggak cuma itu, kalau di rumah sakit biasanya kita kan juga pantau tanda-tanda vital atau TTV, terus juga kondisi pasien setiap saat itu seperti apa, saat datang itu bagaimana, dan juga kita pasti memberikan obat atau tindakan medis sesuai dengan instruksi dari dokter. Terus juga kita bisa kasih edukasi kesehatan nih, entah itu kepada pasien ataupun keluarganya, supaya supaya mampu mandiri dalam merawat dirinya sendiri. Terus kita juga bisa ngasih dukungan lah secara psikologis supaya pasien itu atau keluarga juga ngerasa lebih tenang selama masa perawatan berlangsung. Terus juga kita juga bisa jadi advokat pasien atau kita sebagai pembela buat nyampein kebutuhannya, hak-hak pasien itu seperti apa, supaya hak-hak pasien ini tetap terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar oleh instansi atau hal-hal apapun. Gitu sih. Wah, banyak banget ya ternyata tugas perawat dari pandangan Kak Eva. Nah, kalau menurut Kak Eva sendiri, bagaimana citra perawat di mata Kakak? Oke, kalau cita perawat di mata aku sendiri sebelum aku join di FIK, jujur tuh aku ngerasa perawat ini agak pasti yang berada dari lingkungan kita kan agak orangnya yang jutek, terus segala macam yang kurang profesional. Tapi karena aku juga kebetulan punya kakak yang basicnya di perawatan, sampai aku berhasil masuk di FIK ini, aku jadi tahu oh ternyata sosok perawat itu nggak semuanya yang ketus jutek gitu-gitu loh. Ternyata masih ada kok yang banyak sabar, tulus sampai penuh dedikasi. Dedikasi. Jadinya banyak orang yang mungkin masih menganggap perawat itu cuma mungkin pembantunya dokter gitu, padahal itu sebenarnya perawat tuh punya delegasi atau perannya sendiri gitu. Misalkan dia perawat tuh ilmunya kan luas, gak cuma soal tindakan medis atau merawat, tapi juga komunikasi terapeutiknya kan kita dikencengin banget di sini. Sedangkan mungkin di instansi lain atau di ilmu-ilmu lain tuh kita belum tentu pelajarin tentang komunikasi terapeutik gitu. Jadi di keperawatan tuh komunikasi terapeutik itu ada, asuhan keperawatan tuh ada, sampai konseling dan damping psikologis itu juga ada banget di perawatan. Jadi menurut aku perawat itu citranya udah bagus sih, bener-bener yang kayak wow, tinggal ditingkatin lagi aja buat implementasinya atau di in real life itu kayak gimana gitu sih. Oh, wah keren banget jawabannya. Nah, kalau harapan kakak untuk perawat ke depannya itu gimana sih, Kak? Oke, untuk harapan aku sendiri buat ke profesi perawat sih kedepannya semoga semakin dihargai ya dan diakui di Indonesia Raya ini, karena kan kalian tahu sendiri perawat itu atau tenaga kesehatan lain sih lebih tepatnya juga di Indonesia tuh masih kurang kurang dilihat, kurang dihargai banget lah kerjanya, padahal kita udah kuliah capek-capek, mahal-mahal, ilmunya susah, taruhannya nyawa pasien, tapi ternyata kita kurang dihargai dan dilihat banget gitu sama pemerintah. Jadi aku sih berharap perawat bisa terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan, pelatihan juga sampai penelitian. Terus ya semoga perawat di masa depan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaannya, empatinya, caringnya, sampai profesionalisme di setiap pelayanan kesehatannya. Itu sih. Wah, kalau menurut Kakak sendiri, gimana sih pandangan Kak Eva terhadap perawat yang melanggar kode etik? Wah, kalau misalkan udah ngelanggar kode etik sih menurut aku tuh udah parah banget ya, karena kan tuh dia berarti tandanya perawat ini tuh udah mulai mengabaikan tanggung jawab sama amanah yang diberikan kan kepada profesinya dia gitu, kepada tugasnya dia. Jadi menurut aku ini pasti tentunya berdampak negatif banget buat gak cuma buat kita sebagai perawat, tapi buat pasien, buat masyarakat, sampai citra profesi perawat itu sendiri secara keseluruhan. Tapi ya
pasti aku juga punya apa ya, berpandangan bahwa pelanggaran yang hujan. Oke. Dan menurut aku sih pandangan tentang pelanggaran kode etik di apa ya, di perawatannya bisa jadi bahan apa ya, evaluasi lah, supaya ke depannya ini perawat bisa ada pembinaan. Selain pembinaan tuh pengawasan juga sama penegakan disiplin yang lebih apa ya, lebih tegas gitu loh dari instansi-instansi terkait dan di atasnya, supaya perawat ini tetap menjunjung tinggi etika profesi, karena kepercayaan masyarakat kan pasti sangat bergantung sama sikap dan profesional kita di pelayanan kesehatan itu sendiri. Itu sih menurut aku. Wow. Nah, yang terakhir nih Kak, Hmm. bagaimana sih peran mahasiswa dalam dunia perawatan sebagai Kakak kan mahasiswa keperawatan kan? Ya. Kamu juga? Iya, kita juga. Oke, kalau menurut aku sendiri peran mahasiswa pastinya, kita kan masa depan ya, apa sih namanya, agent of change gitu lah. Jadi kita benar-benar harus sebagai calon perawat profesional di masa depan, kita punya peran untuk belajar, pasti ya, belajar dengan sungguh-sungguh, terus baik dari sisi teorinya sampai praktik lapangannya juga. Jangan sampai kita cuma pinter teori tapi kita nggak jago di praktik lapangannya. Terus kita juga harus bisa, pokoknya kita multitasking lah, supaya nanti kita tuh mampu buat berikan pelayanan yang kompeten ke masyarakat. Terus kita juga bisa dari mahasiswa kita perlu nanamin sikap yang namanya profesional sejak dini, entah itu disiplin, tanggung jawab, empati, sampai junjung tinggi kode etik perawatan tuh perlu banget dari sekarang ini, biar kita nanti terbiasa pas kerja, sampai realisasikan atau mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari atau ke masyarakat. Jadi selain itu kita juga bisa nih berperan aktif lah dalam kegiatan-kegiatan penelitian nih. Mungkin kalau dosen punya kegiatan pengmas atau apa tuh bisa coba ikutin atau hadir Join gitu. gitu ya. Join bareng, jangan JB tapi join bareng. Join. Itu sih. Iya. Dan jadi karena kita dengan itu kita diharapkan ya mahasiswa nggak cuma nyiapin diri sebagai calon perawat, tapi kita juga bisa punya apa ya, yang tadi agent of change yang tadi, supaya membawa kemajuan buat tenaga kesehatan terutama perawat di Indonesia deh. Yeay. Wah, ternyata banyak banget ya jawaban yang baru kita tahu terkait dengan rumpun ilmu keperawatan di sini. Ternyata banyak banget stigma masyarakat dan juga pandangan dari Kak Eva selaku kating di FIKUI 2023 ini. Makasih banyak ya Kak Eva sudah bersedia kami Makasih ya, tanya-tanya. Kak. Oke, hujan nih, pulang yuk. 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 Terima kasih semuanya, dadah. Halo, perkenalkan nama aku Hanifah Aura Septiana, mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2025, mau mewawancarai buat video Cinta Profesi. Nama aku Queen Ayu Jovita dari Fakultas Ilmu Keperawatan, mahasiswa baru 2025. Oke, halo. Perkenalkan nama aku Nikita Citiada Harini dari Vokasi jurusan Administrasi Perpajakan. Nah, kita mulai ke pertanyaan pertamanya ya. Kalau dari menurut kamu sendiri tuh perawat tuh apa sih? Kalau menurut aku sendiri perawat itu tuh ada salah satu tangan kanannya dokter ya, yang ngebantu banget selama masa pasien itu lagi dirawat. Jadi menurut aku perawat itu bakal ngebantu banget secara emosional dan juga hal-hal yang dibutuhkan pasien selama lagi sakit, khususnya di rumah sakit. Buat pertanyaan yang kedua, menurut kamu tugas perawat itu ngapain aja sih? Kalau dari sepengetahuan aku ya, tugas perawat itu yang pertama merawat pasiennya udah jelas, terus kayak mempersiapkan obat, terus ngecek kondisi pasiennya secara berkala, dan juga ngasih emotional support juga buat pasiennya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau menurut kamu citra perawat tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku citra perawat itu termasuk bagus ya, karena aku pernah dirawat juga, dan menurut aku salah satu yang memang sangat membantu aku selama masa perawatannya itu nggak terasa berat, dan rasanya tuh kayak aku enjoy dan nyaman itu perawat. Jadi aku merasa citra perawat itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberikan emotional support yang bagus dan bagus lah pokoknya. Pertanyaan selanjutnya, harapan kamu buat perawat itu kedepannya gimana sih? Aku berharap banget semoga kedepannya perawat akan lebih dihargain sih, karena menurut aku banyak banget yang underestimate kayak perawat, padahal peran mereka itu di dunia kesehatan tuh sama pentingnya sama dokter. Jadi kayak semoga perawat lebih dianggap dan lebih dihargain lah kerja kerasnya selama ini. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, kalau pandangan kamu terhadap perawat yang melanggar kode etik itu kayak gimana sih? Menurut aku sendiri perawat yang melanggar kode etik itu sangat disayangkan banget ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena
jika terjadi kejadian seperti itu kan berarti menghilangkan kepercayaan pasien kepada perawatnya kan, apalagi perawat itu kan berhubungan banget nih sama kondisi kesehatan pasien dan anggap aja berhubungan sama nyawa orang, jadi sangat sangat disayangkan dan seharusnya tidak seperti itu kalau sampai ada perawat yang melanggar kode etik. Oke. Makasih ya udah mau jawabin pertanyaan dari kita. Makasih juga buat waktunya. Sama-sama. Perkenalkan, saya mahasiswa 25 FIK. Saya izin untuk wawancara untuk tugas cinta profesi. Boleh mungkin Bapak perkenalkan diri, Pak? Perkenalkan, saya Ari. Kebetulan saya sebagai tugas keamanan tentunya di rumpun ilmu kesehatan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak perawat itu apa? Perawat itu adalah suatu bidang profesional yang tujuannya untuk merawat manusia pada umumnya gitu kan. Untuk pertanyaan nomor 2, apa tugas perawat yang Bapak tahu? Tugas perawat itu merawat orang yang sakit, yang cedera, ataupun bahkan kecelakaan termasuk. Jadi yang merawat aja. Ya, secara profesional ya. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana citra perawat di mata Bapak? Citra perawat khususnya bagi saya pribadi itu adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang tentunya itu suatu tindakan yang mulia ya. Itu karena perawat itu kan seperti yang saya bilang tadi itu suatu kegiatan secara profesional untuk merawat contohnya yang sakit, cedera ataupun yang membutuhkan medis. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk perawat ke depannya? Harapan saya pribadi untuk perawat ke depannya semoga memang kan namanya kesehatan itu ya sangat dibutuhkan bagi siapapun ya. Tentunya semoga keperawatan Indonesia sudah seluruh Indonesia mendapatkan suatu keadilan ataupun kebijakan yang lebih karena dia memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya gitu ya, pada umumnya kita semua khususnya di lingkungan rumah sakit ataupun di desa-desa lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Bapak terhadap perawat yang melanggar kode etik? Itu kan suatu tindakan yang memang di luar dari salah satu sumpah ya kan, perawat ada sumpahnya ya. Itu kan seharusnya misalkan dia keluar dari kode etik itu ya mendapatkan konsekuensi yang sesuai apa yang dia sejauh ini sih menurut saya perawat itu sangat luar biasa karena sudah membantu banyak masyarakat semua. Baik, mungkin segitu aja Pak untuk pertanyaan dan wawancara. Baik, Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga sebelumnya karena saya sudah tahu apa itu perawat dan seperti apa itu perawat.